Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
berserah Tuhan. Sedetik pun kami ragu Tuhan. Tak sedetik pun ragu. Kau yang menopangku, tuntun langkahku. Amin. Hanya Engkau kekuatan. Hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Walau beribu rebah di diriku, berlaksa terserat di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di diriku, berlaksa terserat di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan kami, Kau sanggup Yesus. Amin. Hidupku perlindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, tiada yang lain. Kami tidak pernah akan goyah selama Kau di sisiku. Kau besertaku, Kau melindungiku. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Kuasa-Mu sempurna atasku.
Help from above, pertolongan dari atas. Sampai saat ini Tuhan masih mengerjakan mujizat-Nya bagi kita. Mujizat dari atas yang pertama Tuhan berikan adalah mujizat keselamatan dari dosa dan neraka. Ada juga mujizat dari atas, mujizat kebutuhan hidup, yakni mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, dan mujizat lainnya. Untuk mengalami pertolongan dari atas, bangun koneksi dengan Tuhan yang kuat. Bangun iman yang kuat. Berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Mujizat dari atas. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Gak ada tandingannya. Dengan sukacita. Dahsyat Kau Tuhan, luar biasa. Yesus, Kau hebat, sungguh mulia. Tiada yang seperti Engkau, tak ada bandingannya. Serukan, Engkau Tuhan, atas segala Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Kau Raja, atas segala raja, surga bumi menyembah-Mu. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Kau Tuhan, luar biasa. Yesus, Kau hebat, sungguh mulia. Tiada yang seperti Engkau, tak ada bandingannya. Dengan sukacita, Engkau Tuhan, atas segala Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Kau Raja, atas segala raja, surga bumi menyembah-Mu. Nyatakan, Kau Tuhan, atas segala Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Kau Raja, atas segala raja, surga bumi menyembah-Mu. Yes, yang percaya Tuhan dia dahsyat, suarakan Yesus ku dahsyat. Yesus ku
Yes, Yesusku hebat. Yesusku hebat. Mari tepuk tangan di atas kepala saudaraku. Atas segala Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Kau Raja atas segala raja, surga bumi menyembah-Mu. Engkau Tuhan, Yes, yes, yes. atas segala Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Kau Raja atas segala raja, surga bumi menyembah-Mu. Katakan. Kau Tuhan atas segala Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Kau Raja atas segala raja, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk saudaraku. Welcome, selamat datang di dalam ibadah online keluarga Allah. Dari manapun Anda mengikuti ibadah ini, saya percaya Roh Kudus akan jamah dan hari ini sesuatu yang spesial Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi buat Anda yang mengikuti ibadah online ini baru pertama kalinya, saya ucapkan selamat datang dalam keluarga Allah ini. Dan Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp penggembalaan gereja kita yang ada di layar di bawah saya ini. Saudara mohon perkenalkan nama, kita rindu berkenalan, kita rindu melayani dan berdoa bagi saudara. Atau saudara juga bisa kontak saya di CSM. Di situ saudara yang butuh dukungan doa, saudara yang butuh untuk konseling, butuh dilayani dengan sukacita, tim CSM, tim gereja kita akan melayani saudara. Ya, dan sekarang sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Jadi dimanapun Anda berada, saudara bisa memilih untuk mengirimkan persembahan saudara dengan cara scan QR Code yang ada di bawah ini, maupun melalui transfer ke rekening gereja kita yang informasinya juga ada di bawah saya ini. Yang manapun cara yang Anda pilih, mari terlebih dahulu kita angkat kedua tangan kita berdoa, kita bawa persembahan kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu baru di dalam hidup kami. Tak habis-habisnya, tak henti-hentinya. Kami rasakan anugerah dan pemeliharaanmu sempurna menyertai kami. Saat ini kami rindu membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah persembahan syukur ini. Terimalah persembahan khusus ini. Terimalah persembahan persepuluhan ini. Terimalah benih profetik ini. Sebagai persembahan yang berkenan, yang harum dan yang menyukakan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa. Kaulah sumber harapan kami Tuhan. Kau sumber pertolongan kami Bapa. Hanya dekat padamu
hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Oh, hanya dekat pada-Mu Tuhan, hanya dekat pada-Mu. Hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sungguh tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau sumber pengharapan kami, hanya Engkau sumber pertolongan kami Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Sungguh hanya Kau Tuhan. Kami mau katakan dengan iman kami, Kau sumber harapanku, Kau sumber harapanku, Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Oh, ku tak akan goyah, kami tak akan pernah gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kau kota benteng keselamatan kami Tuhan. Kau gunung batu pertahanan kami, hanya pada-Mu Tuhan.
yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bapa dan Raja kami, Allah sumber pertolongan kami, Allah sumber pengharapan kami. Di dalam-Mu kami tidak akan pernah goyah Bapa. Di dalam-Mu kami tidak akan pernah gentar. Sebab tangan-Mu tidak pernah melepaskan setiap kami. Tangan-Mu selalu memegang kami. Kau menuntun setiap kami. Terima kasih. Kau baik bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau nyatakan dengan iman kami, hanya Engkau, hanya Kau satu-satunya Allah kami yang kami percaya. Kami bersandar penuh hanya pada-Mu. Terima kasih. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan penuh imanmu saudara katakan, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Oh Kau satu-satunya, satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang dipercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, Yesus Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Hari ini ada yang spesial
yaitu kita akan melakukan penyerahan anak. Jadi buat orang tua yang mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan dan Anda sudah mendaftarkan di kantor sekretariat, silahkan mempersiapkan anak saudara saat ini, mempersiapkan hati saudara juga. Karena ini adalah momen kudus. Penyerahan anak itu selalu jadi momen kudus. Saya sendiri adalah anak yang diserahkan oleh orang tua saya kepada Tuhan. Bahkan sejak dari sebelum saya ada di kandungan, orang tua saya sudah buat janji sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak, Tuhan akan persembahkan. Dan sungguh-sungguh saya merasakan dalam hidup saya ada tangan Tuhan yang nyata, ada pengurapan Tuhan yang begitu nyata yang saya rasakan. Karena itu saya yakin untuk anak-anak yang diserahkan sama Tuhan, Anda akan melihat dalam perjalanan hidup anak-anak ini akan ada penyertaan Tuhan yang nyata, ada pengurapan Tuhan, ada backup dari Tuhan. Sehingga anak-anak ini dimampukan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari orang tua arahkan dua tangan kepada anak-anak. Dan kalau anak-anak saudara masih bayi, ya dibiarkan. Kalau sudah agak besar sedikit, diajak untuk angkat dua tangannya di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat, mari bersama kita nyanyikan lagu Ku Serahkan. Mari bahasa roh, saya ajak bahasa roh. Rala pasya, rala pasya. Ski, rala pasya, rala pakasya, rala pasya. Oh rala pasya, rala pasya. Ski, rala pasya, rala pasya. Oh rala pasya, rala pakasya. Ski, rala pasya. Rala pasya, rala. Oh ini momen kudus-Mu Tuhan. Ini momen suci-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini bersama dengan kedua orang tua masing-masing anak-anak ini. Dan juga seluruh jemaat keluarga Allah. Kami bawa anak-anak ini di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami dedikasikan mulai sejak sekarang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Dan saat ini juga semua yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Semua ikatan-ikatan masa lalu, dosa, kutuk keturunan, sakit, penyakit, apapun yang bukan berasal dari Tuhan, kami patahkan. Kami hancurkan saat ini juga diganti dengan berkat-berkat ilahi yang daripada Tuhan tercurah untuk anak-anak ini. Diberkati hidup anak-anak ini, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kepandaian, diberkati dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang spesial, diberkati dengan pengurapan yang daripada atas, dimampukan oleh Tuhan dalam hidupnya melakukan perkara-perkara yang besar. Dan terlebih lagi kami berdoa, Tuhan berikan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi kedua orang tuanya, hati yang dengar-dengaran dan bahkan taat sama Tuhan, juga mau taat sama orang tuanya. Tuhan berkati anak-anak ini Tuhan, sertai hidupnya. Tuhan pimpin setiap langkahnya, sehingga
rencanamu jadi dalam hidup mereka. Dan namamu dipermuliakan melalui hidup mereka. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Diurapi dan diberkati Tuhan. Dipenuhi dengan kasih dan hikmat dari atas. Sehingga mereka bisa mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Di dalam kasih Tuhan. Dan di dalam roh yang takut akan Tuhan. Dengan instruksi petunjuk yang daripada Tuhan. Dan keluarga ini jadi keluarga yang Shekinah glory. Keluarga yang memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya anak-anak ini, kedua orang tuanya, seisi keluarganya. Semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Congratulations, selamat buat Bapak Ibu yang sudah menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Dan saya percaya anak-anak itu akan bertumbuh secara luar biasa dan dipakai Tuhan. Membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Mari sekarang kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kami tahu firman-Mu berkuasa. Karena itu ambil alih seluruh pemberitaan firman Allah ini. Bungkus dan lingkupi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu ini diberitakan, ada kuasa yang besar yang menyertainya. Kami buka hati kami lebar-lebar, kami rindu terima firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan masuk dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah Help from Above. Pertolongan dari atas. Minggu lalu kita sudah belajar Tuhan sanggup menolong kita dengan 3 cara. Yang pertama Tuhan menolong kita melalui tangan kita sendiri. Yang kedua Tuhan menolong kita melalui tangan orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup menolong kita tanpa tangan kita, tanpa tangan orang lain. Dengan tangannya sendiri yang ajaib. Nah, kali ini kita akan fokus sama yang ketiga ini. Bagaimana Tuhan sanggup menolong kita dengan tangannya yang ajaib. Kita baca Yesaya 59 ayatnya yang ke-16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Jadi ayat ini bicara bahwa tanpa turut campur tangan manusia, tanpa bantuan tangan manusia, tanpa siapapun, tanpa apapun. Tuhan sanggup menolong kita dengan tangannya sendiri. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini ditulis begini. Ayat yang sama tadi. Ia heran bahwa tak ada yang tampil dan tak ada yang membela. Maka ia memakai kuasanya sendiri untuk menyelamatkan dan memberi mereka kemenangan. Saya mau katakan sama saudara bahwa kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalaupun tidak ada manusia yang bisa dipakai untuk menolong kita, saya yakinkan saudara, kuasanya lebih dari cukup untuk menyatakan pertolongannya atas kita. Oke. Jadi dengan cara apapun Tuhan menolong saudara. Saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa Dia berkuasa. Nah, hari ini mari kita buka hati lebar-lebar dan kita berani percaya Dia sendiri dengan tangannya sendiri sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Nah, mujizat apa? Pertolongan seperti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita dengan tangannya sendiri. Nomor 1,
mujizat keselamatan. Mari kita baca Yesaya 63 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Coba renungkan. Yang jadi juru selamat siapa? Ia. Ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan. Perhatikan. Jadi dia nggak ngirim duta. Dia juga tidak mengutus utusan. Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Wow, luar biasa. Artinya untuk memberikan kepada kita mujizat keselamatan. Supaya saudara dan saya yang harusnya binasa, tapi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang melakukan semuanya itu adalah Tuhan sendiri. Bukan melalui duta, bukan melalui utusan, bukan melalui nabi, bukan melalui rasul, bukan melalui siapapun juga. Bahkan bukan melalui malaikat-malaikatnya, tapi dia sendiri turun ke dunia. Dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya dengan kuasanya sendiri. Ia menebus kita sehingga kita beroleh keselamatan. Itu sebabnya kalau ada satu mujizat yang terbesar, melebihi semua mujizat lain yang bisa kita alami, namanya adalah mujizat keselamatan. Anda yang hidup dalam dosa, Anda yang harusnya binasa dalam api neraka, hari ini buka hati saudara, terima Yesus, terima tubuhnya, terima darahnya, maka dosa-dosamu diampuni dan keselamatan akan diberikan untuk hidup saudara. Dan ingat baik-baik, yang mengerjakan itu adalah Tuhan sendiri. Dengan tangannya sendiri, dengan tubuhnya, dengan darahnya sendiri. Itu yang pertama yang kita alami. Mujizat dengan tangan Tuhan yang ajaib yang bisa kita alami. Yang terbesar adalah mujizat keselamatan. Yang kedua yang bisa kita alami berikutnya adalah berbagai macam mujizat yang kita butuhkan selama kita masih hidup di dunia ini. Karena mujizat keselamatan, pengampunan dosanya sekarang, tapi masuk surganya nanti. Setelah kita tiba waktunya meninggalkan dunia ini, kita akan kembali ke surga. Ya, tapi yang kedua, selama kita hidup di dunia ini, kita juga butuh mengalami pertolongan. Help from above. Pertolongan dari atas yang dikerjakan dengan tangan Tuhan yang ajaib. Anda coba lihat, sepanjang perjanjian lama, ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan dengan tangan Tuhan sendiri. Dengan tangannya yang ajaib, ia membelah lautan. Dengan tangannya yang ajaib, ia menyelamatkan Lot dan keluarganya. Sementara Sodom dan Gomora binasa. Dengan tangannya yang ajaib, Tuhan melindungi Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga melalui dapur perapian yang menyala-nyala, mereka enggak hangus. Mereka selamat dengan tangannya yang ajaib. Tanpa campur tangan manusia. Tuhan enggak ngirimkan tentara siapa yang lebih besar untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Tuhan jagai mereka dengan tangannya yang ajaib. Dalam perjanjian baru juga sama. Petrus sempat dipenjara. Tapi kemudian malaikat Tuhan menuntun dia keluar dari penjara. Paulus dan Silas juga dibebaskan dari penjara. Dengan tangannya yang sendiri. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Yang mati dibangkitkan. Dengan tangannya yang ajaib. Jadi Anda harus ngerti, tanpa campur tangan manusia, tangannya yang ajaib lebih
dari cukup untuk menolong kita dan untuk menyelamatkan kita. Apapun situasi dan kondisi saudara pada saat ini, hari ini, percaya tangannya yang ajaib sedang bekerja dan bertindak dalam hidup saudara. Jadi mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, bahkan termasuk sekarang ini di zaman kita yang disebut zaman Roh Kudus. Anda siap-siap saja. Karena sejak sekarang sampai akhir tahun ini saya rasakan kuat sekali. Dalam roh saya akan ada manifestasi mujizat yang sangat spektakuler yang Tuhan kerjakan dengan tangannya sendiri dalam skala yang sangat besar. Kalau Anda percaya, jadi itu dalam hidupmu, jadi itu di dalam keluargamu, jadi itu untuk kesehatanmu, jadi itu untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi get ready. Karena ini skala mujizatnya, gelombangnya masif sekali. Tuhan mau kerjakan dengan tangannya sendiri. Saya mau bagikan sama saudara ketika Tuhan sudah mulai mengambil alih dan mengerjakan mujizatnya, mengirimkan pertolongannya dengan tangannya sendiri, itu akan berlipat-lipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan oleh tangan kita. Karena tangannya lebih besar. Tangannya lebih berkuasa. Ayo kita belajar dari kisah yang dialami oleh Yosua. Kita baca Yosua 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Dan tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi Yosua mau perang melawan gabungan pasukan 5 kerajaan. Coba Anda bayangkan, kalau berperang lawan satu kerajaan ya imbang-imbang. Tapi ini gabungan pasukan 5 kerajaan besar-besar. Jadi nggak main-main. Yang dia hadapi musuh yang lebih besar, musuh yang lebih kuat, bahkan berperangnya di medan tempurnya mereka, artinya mereka yang lebih menguasai medan. Yosua harusnya gak ada peluang untuk menang. Apalagi kalau Anda teliti, sebenarnya pada waktu itu Yosua dan tentaranya sedang kelelahan. Karena semalam-malaman mereka bergerak dan belum beristirahat. Paginya harus perang. Dan Tuhan ngomong sama mereka, jangan takut, aku menyertai kamu. Dan kamu akan menang. Ya, ayat ke-9. Dengan bekal itu ya, ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Anda bisa lihat di situ. Anda akan menemukan bahwa kali itu Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan besar dengan tangan mereka. Karena ditulis mereka yang maju berperang, terus Tuhan menyertai. Dan Yosua menang, memukul kalah musuh-musuhnya. Dan ada kemenangan besar yang terjadi. Itu namanya adalah mujizat yang Tuhan kerjakan, tapi melalui tangan Yosua. Tangan tentara Israel. Nah sekarang lanjutkan. Ya, ayat-ayat berikutnya. Nanti Anda akan ngerti, ketika Tuhan sudah take over mujizat itu dengan tangannya sendiri. Itu skalanya sudah beda. Walaupun melalui Yosua dan tentara Israel, mujizatnya sudah kemenangan besar. Sekarang seperti apa kalau Tuhan sudah bekerja dengan tangannya sendiri? Ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan, kali ini Tuhan sendiri ya, maka Tuhan
melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Tolong perhatikan, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi tadi waktu orang Israel perang, Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, mereka mengalami kemenangan besar. Tapi sekarang Tuhan yang perang dengan cara melempari batu dari langit. Dan dicatat di sana yang mati dari musuh-musuhnya kena lemparan batu Tuhan jauh lebih banyak daripada yang dikalahkan oleh orang Israel sendiri. Artinya skalanya lebih besar. Dan waktu saya pikir-pikir, saya kagum sekali ketika Tuhan bekerja itu hebat. Tuhan menurunkan hujan batu dari langit. Ditulis dalam Alkitab seperti itu. Ya. Dan yang mati itu hanya musuh-musuhnya. Sedangkan orang Israel, tentara Israel nggak ada yang mati kena batu. Padahal di medan perang yang sama. Artinya Tuhan itu jitu sekali kalau ngelemparin batu. Tuhan ngerti ngelempar batunya jangan sampai tentara Israel atau Yosua yang kena. Tapi musuhnya yang kena. Sehingga mereka mengalami kemenangan yang berlipat kali ganda lebih besar. Saya ajak saudara siap-siap. Saya rasakan dalam spirit saya. Dalam akhir tahun ini, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara, berlipat kali ganda apa yang sanggup Anda pikirkan dan bayangkan terjadi melalui tangan saudara sendiri. Tuhan akan kerjakan dengan tangannya yang ajaib. Akan ada berkat berlipat kali ganda Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Akan ada mujizat berlipat kali ganda Tuhan manifestasikan dalam hidup saudara. Akan ada kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Anda ceritakan melalui mulut saudara karena Tuhan mengerjakan mujizatnya dengan tangannya yang ajaib. Amin. Ayo lanjutkan lagi pembacaan tadi. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan, di atas lembah Ayalon. Ini gila sekali. Karena di depan tentara-tentaranya, Yosua ini mengucapkan deklarasi profetik memerintahkan matahari berhenti, bulan berhenti. Dalam keadaan normal, orang akan mikir Yosua gila. Tapi itu imannya, itu yang dia lakukan. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan sekarang. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Tolong Anda renungkan ini. Yang bisa membuat matahari berhenti, bulan tidak bergerak. Gak mungkin Yosua. Itu semua Tuhan kerjakan dengan tangannya yang ajaib. Tangannya yang berkuasa. Dan ketika Tuhan hentikan matahari, Tuhan hentikan bulan. Mari lihat berikutnya apa yang terjadi. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab, perhatikan, yang berperang untuk orang Israel, ialah Tuhan. Wow, jadi bukan hanya orang Israel berperang sendiri, Tuhan menyertai. Kali ini ada sampai di momen tertentu, Tuhan take over, Tuhan mengambil alih. Yang berperang untuk mereka, ialah Tuhan
Dan karena itu kemenangannya tidak masuk akal. Saya yakin ayat-ayat ini kalau dibaca zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang berpikir itu tidak masuk akal. Ada orang-orang yang cuma bisa berpikir secara logika, tidak benar-benar memahami kuasa Allah. Mereka ngomong itu khayalan, itu tidak masuk akal. Tapi hari ini saya deklarasikan mujizat yang tidak masuk akal, yang membuat orang yang mendengar berkata itu khayalan, tapi benar-benar terjadi. Saya deklarasikan mujizat tidak masuk akal terjadi dalam hidup saudara, terjadi dalam pekerjaan saudara, terjadi dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pelayanan saudara. Amin. Ini yang Tuhan kerjakan buat Yosua, Tuhan juga bisa kerjakan buat saudara, yaitu mujizat dengan tangannya yang ajaib. Nah, sekarang saya mau bagikan sama saudara 3 rahasia mengalami mujizat dari atas. 3 rahasia mengalami mujizat dari atas. Nomor 1, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Kalau Anda mau mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Yosua, Anda harus punya koneksinya kenceng sama Tuhan. Kalau koneksinya lemah nggak bisa, koneksinya harus kuat sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Yosua ini sejak dari muda, dia sudah membangun hubungan. Jadi dia sudah mulai ngelobi Tuhan, bangun koneksi sama Tuhan. Setiap kali dia menyertai Musa untuk berdoa, dia selalu nunggu di situ. Musa sudah selesai pun, Yosua tetap nunggu di situ. Menanti-nantikan Tuhan, berdoa, bersekutu intim sama Tuhan. Jadi sejak dari muda Yosua ini sudah hubungannya karib. Koneksinya sama Tuhan kencang sekali, kuat sekali. Ya dia ini satu frekuensi sama Tuhan. Dia ini satu roh, dia ini kepenuhan rohnya kuat sekali. Nah, Anda harus ngerti, begitu koneksi sama Tuhan nyambung, karena itu koneksi yang tertinggi. Ya, kalau yang paling atasnya sudah koneksinya kenceng sama Tuhan, maka koneksi Tuhan akan membuka semua koneksi-koneksi yang lain yang di bawah itu terbuka. Akses-akses yang tadinya tertutup akan terbuka. Pintu-pintu yang tadinya tertutup akan terbuka. Kuncinya kita harus punya koneksi yang kuat sama Tuhan. Jadi sadari yang namanya mujizat itu hanya hasil, hanya output. Tapi sumbernya, inputnya itu koneksi sama Tuhan. Kalau Anda punya mujizat koneksinya sama Tuhan kuat, Anda baru ngomong apa? Tuhan ngomong oke, langsung terbuka jadi semuanya. Yang utama sumbernya bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Saya ajak saudara dalam hidupmu ambil komitmen. Bangun keintiman sama Tuhan dalam level yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Mulai hari ini bangun koneksi, masuk dalam level jadi sahabatnya Tuhan. Punya keintiman, kedekatan, hubungan yang sangat karib sama Tuhan. Begitu koneksi sama Tuhan terbuka, semua akses akan terbuka dalam hidup saudara. Dan mujizat yang tidak masuk akal, yang dikerjakan langsung dengan tangannya yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Saya perhatikan dan saya pelajari. Itu yang terjadi di gereja di tempat Pastor I.E. Adeboye melayani. Mereka ini adalah gereja yang bangun koneksinya sama Tuhan itu kuat sekali. Kalau yang lain-lainnya pokok ya sudah ngikut Tuhan itu ya seperlunya secukupnya seminggu sekali ke gereja. Ya kalau pas butuh berdoa ya berdoa, doa makan, doa tidur. Tapi sudah harus ngerti dari Pastor Adeboye sendiri, dia orang yang connect-nya sama Tuhan kuat sekali. Boleh dikatakan dia bukan hanya doa sehari sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi boleh dikatakan hidupnya itu hidup yang bergaul sama Tuhan. Dari pagi dia bangun, sampai malam dia tidur. Itu isinya connect sama Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia tidak ngelakuin sendirian, tapi dia ngelakuin itu bersama dengan Tuhan. Jadi benar-benar setiap hari, setiap saat kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Terus doa, terus kepenuhan Roh Kudus, terus bahasa roh, terus mengucap syukur, terus memuji Tuhan.
Koneksinya sama Tuhan kuat sekali. Itu sebabnya di sana benar-benar yang namanya mujizat dengan tangan Tuhan yang ajaib. Itu kayak hujan, tercurahnya dalam skala yang begitu masif. Pertobatannya skalanya begitu masif. Kuncinya koneksinya sama Tuhan kuat. Saudara dan saya mulai hari ini, ayo ambil komitmen. Koneksi kita sama Tuhan mesti diperkuat. Enggak cukup berdoa sejam 2 jam. Ayo sepanjang waktu. Ya, kita sepanjang aktivitas. Kita connect sama Tuhan. Kepenuhan rohnya terus setiap saat. Terus setiap saat diskusi ngomongnya sama Tuhan. Terus setiap saat. Kalau ada kepenuhan rohnya sampai di tahap seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara. Itu semua akses akan terbuka. Anda berdoa sedikit. Jawaban doanya banyak. Mujizatnya banyak. Tuhan akan jadikan dalam hidup saudara. Mulai hari ini dalam hidup Anda sendiri terjadi kebanjiran mujizat yang begitu masif sampai dalam tahap engkau enggak tahu, engkau bingung harus milih mujizat yang mana yang saya ceritakan. Jawaban doa yang mana, pertolongan Tuhan yang mana yang harus saya ceritakan. Karena melimpahnya kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami mujizat dari atas, rahasia yang kedua, bangun iman yang kuat. Karena kunci mujizat itu dari iman. Iman sama Tuhan, percaya sama Tuhan. No faith, no miracle. Enggak ada mujizat, enggak ada iman, enggak ada mujizat. Masih ingat enggak saudara kisah Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang sekampungnya. Tempat dia berasal, dia lahir di sana. Besar di situ. Tapi ditulis dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak banyak mengerjakan mujizat karena mereka tidak percaya. Jadi Tuhan Yesus ada pun, tapi kalau mereka nggak percaya, nggak ada mujizat. Saya yakin saat ini juga Tuhan ada bersama kita dan Tuhan mau, Tuhan siap untuk mengerjakan mujizatnya. Tapi pertanyaannya, do you believe? Apakah saudara percaya? Karena sejauh iman kita, sejauh itu mujizat kita. Karena itu Tuhan Yesus ngomong terjadilah sesuai imanmu. Jadi kalau imanmu nggak ada, nggak ada yang terjadi. No miracles. Tapi kalau imanmu bangkit, imanmu ada, maka mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Yosua. Karena Yosua percaya sama rema yang Tuhan beri. Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua sekarang kamu berangkat. Kamu bangkit, kamu perangi. Gabungan 5 pasukan itu. Aku akan menyertai, aku akan memberi kemenangan. Karena itu rema dari Tuhan dan Yosua percaya. Dia perang, dia menang. Jadi ternyata kunci mujizat, pertama dapat rema dari Tuhan. Yang kedua melangkah dengan iman. Itu yang akan menarik mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya percaya ketika pertama Tuhan pimpin untuk membangun kembali gereja kita di Jakarta. Ini adalah rema dari Tuhan. Secara manusia itu enggak mungkin. Karena sudah terbukti 10 tahun gereja kita berusaha di Jakarta, berjuang, tapi enggak maju. Stagnasi. Pada waktu itu mundur, sampai akhirnya tutup. Bayangin saudaraku, berjuang lebih dari 10 tahun, tutup akhirnya. Nasi sudah jadi bubur. Terbukti gereja kita gagal di Jakarta, enggak jalan. Tapi tiba-tiba suatu saat Tuhan ngomong bangkit lagi, bangun lagi gereja di Jakarta. Dan ketika kita
percaya, itu rema dari Tuhan. Kita melangkah dengan iman. Tiba-tiba terobosan terjadi. Tiba-tiba kita mengalami pertumbuhan. Dan tiba-tiba kita mengalami pelipat gandaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya percaya ini baru permulaan. Akan terjadi mujizat yang lebih masif, pertumbuhan dan revival, pelipat gandaan yang jauh lebih dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kunci yang kedua adalah percaya, miliki iman yang kuat. Yang ketiga, yang terakhir, berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Anda mau mengalami mujizat seperti yang dialami Yosua, belajar dari Yosua. Tadi kita baca di hadapan seluruh tentaranya dengan penuh keberanian dia membuat sebuah deklarasi. Matahari berhenti, bulan berhenti. Jadi Yosua ini menghentikan waktu dengan deklarasinya yang penuh keberanian. Dia mengucapkan perkataan profetik itu, doa profetik. Deklarasi profetik yang dianggap oleh orang secara umum ini gila, ini tidak masuk akal. Tapi Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab doanya. Matahari benar-benar berhenti, bulan berhenti, dan mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Karena itu kalau saudara mau mengalami mujizat dari atas, Anda harus berani menggunakan perkataan saudara untuk deklarasi profetik. Anda harus berani mendeklarasikan mujizat yang engkau percaya Tuhan akan kerjakan dengan tangannya yang ajaib. Begitu Anda mendeklarasikan dalam nama Yesus, aku sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kegagalanku dirubah jadi keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus, seisi keluargaku bertobat. Selamat, pernikahan kami dipulihkan. Kalau Anda berani deklarasi profetik yang powerful seperti itu dengan iman, Anda bergerak dalam dimensi profetik. Anda aktifkan doa profetik dan deklarasi profetik lagi dalam hidupmu. Maka seperti Tuhan menjawab doa Yosua, Tuhan juga menjawab doa saudara. Mulai hari ini apa yang engkau deklarasikan, Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Nah, saya paham sekali dalam situasi seperti sekarang, ada banyak orang gak pede lagi, gak yakin lagi. Doa profetik, deklarasi profetik. Ngomong, wah ngeklaim. Matahari berhenti, bulan berhenti, mujizat terjadi. Gak yakin lagi. Kenapa? Karena kayaknya kok situasinya kayak gini. Kayaknya kok gak ada mujizat, gak ada keajaiban. Seolah-olah kita kehilangan keyakinan ilahi. Itu sempat dialami oleh Musa. Waktu Musa muda, Musa ini sangat confident. Percaya dirinya tinggi sekali. Dan Alkitab mencatat dia sangat berkuasa. Dia sebagai seorang pangeran, jabatannya tinggi. Kalau dia ngomong, wah otoritasnya powerful sekali. Jadi dia punya kepercayaan itu, kepercayaan dirinya kuat sekali. Sampai dia melakukan kesalahan. Dan dia dikejar sama Firaun mau dibunuh. Dia lari, dia jadi buronan di padang gurun 40 tahun. Di momen itu Musa kehilangan kepercayaan diri ilahinya. Musa yang tadinya begitu gagahnya, begitu mantapnya berkata-kata. Sekarang 40 tahun di padang gurun terdiam. Dia gak berani ngomong apa-apa. Karena seolah-olah dia kayak kehilangan powernya. Kehilangan otoritas, kehilangan kuasanya. Banyak orang Kristen di masa pandemi ini terdiam. Banyak hamba Tuhan pendeta di masa pandemi terdiam. Gak berani lagi doa kesembuhan ilahi. Gak berani lagi mengucapkan doa profetik, deklarasi profetik. Terdiam.
Sampai Tuhan menampakkan diri lagi sama Musa. Dalam bentuk api yang keluar dari semak, tapi semak itu enggak terbakar. Dan di situ Tuhan jamah Musa. Tuhan bangkitkan Musa. Tuhan mantapkan kembali hatinya. Tuhan urapi lagi Musa. Dan Tuhan utus Musa kembali ke Mesir. Dengan kuasa dan otoritas ilahi dari atas. Dan kali ini dia bangkit. Bangkit dengan kepercayaan ilahi dari Tuhan. Dan sejak saat itu kembali dia mantap berkata-kata. Dan semua yang dia deklarasikan semuanya terjadi. Tulah demi tulah yang dia deklarasikan semuanya terjadi. Dan dengan kuasa Allah yang besar, kekuatan Mesir itu diluluh lantakkan. Dan Musa jadi pembebas, jadi pahlawan besar yang membawa bangsa Israel mengalami kelepasan yang luar biasa. Saya berdoa seperti Musa dibangkitkan imannya. Hari ini imanmu dibangkitkan kembali. Seperti Musa diberikan kembali kepercayaan ilahi dari Tuhan. Anda juga diberikan kepercayaan ilahi dari Tuhan. Sehingga Anda yang sekian lama terdiam. Gak berani doa profetik. Gak berani deklarasi profetik. Karena situasi pandemi, resesi, serba susah. Kayaknya nggak ada mujizat. Tapi hari ini keberanian itu dikembalikan, dikobarkan kembali dalam hidup saudara. Anda mengaum sendiri, mengaum kembali dengan kuasa Allah yang besar. Jadi berani deklarasi profetik, berani ucapkan perkataan profetik. Apa yang engkau deklarasikan, Tuhan akan kerjakan. Semua orang yang dipakai Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat yang terjadinya hanya mungkin dengan tangan Tuhan yang ajaib. Semuanya cirinya berani deklarasi profetik yang powerful. Coba Anda lihat dalam kehidupan Elia ya, gimana dia dipakai ngelakuin mujizat yang spektakuler. Ayat terakhir nih, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wah, ini deklarasi profetik yang berani benar, nekat benar. Pokok kalau aku nggak ngomong apa-apa, hujan nggak turun. Itu deklarasinya. Tapi tahukah saudara, orang yang berani percayanya Tuhan seperti itu, disertai Tuhan. Alkitab mencatat 3,5 tahun, hujan tidak turun. Baru setelah itu, Elia kembali memperkatakan, sekarang hujan turun. Maka langit terbuka. Dan hujan deras turun atas mereka. Kuncinya berani berkata-kata. Saya berdoa lidah kita diurapi, berani berkata-kata profetik, berani doa profetik, berani deklarasi profetik. Dan yang engkau deklarasikan, Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Anda percaya? Anda mau mengalami itu? Yang mau, mari bangkit berdiri. Nyanyikan bersama-sama. Nyanyi angkat tanganmu, katakan bersama. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku.
Mari semuanya bersama-sama kita katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Saudara mau mengalami mujizat seperti yang dialami Yosua? Anda mau mengalami mujizat seperti yang dialami Elia? Saya mau ngomong sama saudara, nomor satu, percaya Yesus terlebih dahulu. Terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena percaya, iman itu yang menarik kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Jadi percaya. Termasuk saudara yang merasa percaya tapi sering gak percaya. Ketika dihadapkan pada situasi, kondisi, kita disebut orang percaya tapi sering bimbangnya, sering ragunya. Ambil keputusan sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau dia Tuhanmu, dia Juru Selamatmu, dia sanggup melakukan segala perkara. Anda yang mau percaya dengan sungguh-sungguh, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Jadilah penolongku. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni dan jiwaku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, mari saya ajak kita semua bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Koneksi itu yang membuka akses. Tanpa koneksi sama yang di atas, aksesmu tertutup, jalanmu tertutup, langitmu tertutup. Kalau koneksimu sama Tuhan kuat, maka jalanmu dibuka, pintu-pintu akan terbuka, langit akan terbuka, dan berkat-berkat sampai berkelimpahan Tuhan akan curahkan dalam hidup saudara. Siapa yang mau membangun koneksi yang kuat sama Tuhan? Angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, bawa aku lebih dekat lagi. Mari semuanya berdoa, bawa aku Tuhan lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau Tuhan, koneksi yang lebih dalam, lebih kuat dengan Tuhan, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Koneksi yang lebih dalam, koneksi yang lebih kuat. Bawa kami lebih dekat Tuhan, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Penuhi Tuhan, penuhi. Penuhi aku Roh Kudus. Penuhi aku ya Roh Kudus. Penuhi ya Roh Kudus. Penuhi ya Roh Kudus. Penuhi ya Roh Kudus. Penuhi ya Roh Kudus. Penuhi, 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 penuhi. Urapi, 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 urapi ya Roh Kudus. Oh, rala wasyara. Oh, rala wasyara. Syara la wasyara. Yang kedua, saudaraku, saya mau ajak kita semua belajar bergerak dalam dimensi profetik lagi. Anda yang sempat ngalami seperti Musa, sekian tahun terdiam, gak berani doa profetik, gak berani deklarasi profetik.
Saya berdoa kepercayaan ilahi itu dipulihkan dan dibangkitkan kembali dalam hidup saudara. Sehingga Anda berani kembali berkata-kata. Berani kembali deklarasi profetik. Bahwa mujizat yang dahsyat akan terjadi dalam hidup saudara. Dan saya ingin ajak saudara, ayo kita bareng-bareng mendeklarasikan. Bahwa mujizat yang tidak masuk akal itu terjadi dalam hidup kita. Dan setelah itu, setelah bersama-sama, nanti Anda secara pribadi, Anda deklarasikan. Mujizat yang tidak masuk akal apa yang engkau percaya Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Dengan tangannya yang kuat. Dengan tangannya yang ajaib. Buat Yosua yang dia deklarasikan matahari berhenti, bulan berhenti. Buat Elia yang dia deklarasikan langit tertutup, hujan tidak turun. Baru 3,5 tahun kemudian dia deklarasikan lagi, sekarang hujan turun. Saya nggak tahu Anda butuh mujizat apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya ajak berani deklarasi dengan otoritas dan keberanian ilahi yang daripada Tuhan. Anda yang mau angkat 2 tangan, katakan di dalam nama Yesus. Mujizat yang tidak masuk akal terjadi. Sekarang deklarasikan itu. Kesembuhan yang tidak masuk akal terjadi. Visi 1 juta jiwa yang tidak masuk akal terjadi. Mujizat keuangan yang tidak masuk akal terjadi. Pintu-pintu yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Perizinan diberikan dalam nama Yesus. Pertobatan jiwa besar-besaran terjadi. Revival besar, revival dahsyat terjadi in the name of Jesus. Haleluya. Mari semuanya katakan, ku nyanyi haleluya, ku sorakan haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorakan haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas meja ini. Mari katakan, ku percaya firman-Mu Tuhan. Ku percaya firman-Mu, percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu, percaya kuasa-Mu. Ku percaya kuasa-Mu, mujizat besar pasti terjadi. Mari semuanya lambaikan tangan, katakan, ku nyanyi haleluya,
Amin. Amin, amin. Saya percaya mujizat besar sudah terjadi. Shalom jemaat keluarga Allah, walaupun dunia masih dalam kondisi tak menentu, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan benar-benar akan membuka tingkap langit untuk menurunkan hujan mujizatnya atas kita. Mari kita simak Revival News minggu ini. Apakah saudara sedang dalam beban berat dan membutuhkan dukungan doa serta konseling? Jangan ragu untuk menghubungi kami di Call Center Plus Keluarga Allah yang siap melayani selama 24 jam non-stop. Pastikan saudara sudah menyimpan nomor Call Center Plus 0899 789 5000 di HP atau gadget saudara. Kami akan mendukung saudara dalam kasih serta firman Allah sampai saudara merasa dikuatkan dan dibangkitkan kembali iman maupun pengharapan saudara kepada Tuhan. Wah, sudah Natal lagi. Cepat sekali ya waktu berlalu. Christmas is coming. Fligo akan menjelajah ke dunia yang baru, in the unknown world. Jangan lewatkan keseruan pengalaman Fligo kali ini. Join bersama-sama. Demikianlah Revival News minggu ini. Teruslah membangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Bangkit dalam iman dan mulai berani bergerak dalam dimensi kuasanya yang penuh mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan, itu yang terjadi pada saya, yaitu mata saya yang sebelah kanan, itu mengalami masalah bagi kami Tuhan. Sebelum itu, sebelum kejadian mata saya ini, saya pernah kejatuhan barang dari atas setinggi 4 meter menimpa saya. Seketika itu belum terasa apa-apa Bapak Ibu. Setelah 2 bulan, itu baru terasa sakit mata saya yang sebelah kanan yang tertimpa barang itu. Nggak menimbulkan, kalau sakit itu mengeluarkan air mata terus. Setelah saya periksakan ke dokter spesialis mata, ternyata setelah diperiksa, lensa saya yang di dalam itu sudah hampir jatuh. Terus dokter bilang ini harus diambil, diganti lensa yang baru. Ya sudah, saya nurut saja apa kata dokter. Setelah dioperasi, selang berapa saat, besoknya kami diperiksa lagi. Setelah dilihat dengan akurat, ternyata lensa yang dipasang di dalam itu jatuh. Dokter juga heran, kenapa bisa jatuh. Dokter yang pertama ini kalau mengambil lensanya tidak ada alatnya, saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yang punya peralatan lebih canggih. Ternyata setelah saya dirujuk ke sampai rumah sakit itu, dokter bilang yang kedua ini, memang iya lensa Bapak jatuh. Proses dari yang lain bukan saja lensa. Dokter ini bilang juga nanti ada yang lain Pak. Ya sudah, saya manut saja pada dokter itu. Setelah dilaksanakan operasi, selesai, dokternya bilang kalau retina saya itu menggulung atau melipat-lipat. Enggak, dari lensa itu sampai ke retina itu tidak ada pantulan cahaya untuk bisa melihat. Jadi tidak berfungsi mata saya lagi. Dokter bilang pada saya juga terpukul waktu itu. Kenapa ya Tuhan, kok ini bisa terjadi pada saya? Sudah 2 kali operasi kok gagal.
Dan kami hanya bisa berseru, berdoa, bahkan berpuasa dengan iman besar. Bahwa Allah penyembuhku, aku juga harus bisa. Itu berikutnya kami kontrolkan lagi dokter yang lebih senior. Dokter yang ketiga ini bilang, memang iya mata Bapak ini harus diambil. Mata Bapak ini sudah tidak berfungsi karena saraf-sarafnya itu tidak bisa teraliri oleh darah lagi. Sebab kalau tidak diambil, itu lama-lama nanti matanya makin kecil, makin menciut. Ini makin lama nanti buat sarang para kuman-kuman itu. Jadi mengerikan sekali, saudara. Dan itu diagnosanya sangat terpukul. Dan saya ada dorongan hati kami. Saya mau ketemu Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Obaja. Dan itu juga dibantu oleh SGL kami, Ibu Yuli, dipertemukan beliau. Sesampai ketemu sama Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Obaja, Bapak ini melihat saya dengan senyum. Karena sudah kenal saya. Oh, ternyata kamu toh. Kamu yang saya doakan pasti sembuh. Tuhan pasti jawab. Itu saya aminkan. Sebelum gereja GBI Keluarga Allah Klaten ini berdiri, dulu setiap minggu itu saya ibadahnya ke Solo. Kami ajak semua rombongan kami, bersama istri, anak kami, kedua orang tua kami, bahkan adik-adik orang tua kami bawa semua. Bahkan setiap minggu kami bawa ke Solo. Bahkan mencater mobil setiap minggunya itu. Sejak itulah Bapak Obaja kenal sama saya. Di saat kami pulang, bahkan Bapak Gembala sudah bilang, kamu sudah sembuh, kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami aminkan, kami aminkan. Di saat kami pulang, kami mengucap, kamu sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Dan besok harinya setelah saya mandi, saya buka mata ini, ternyata benar. Di saat kami imani iman yang besar, maka mujizat terjadi. Kami bisa melihat 100%. Itu mujizat besar, mujizat tidak masuk akal terjadi. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur punya Bapak Gembala yang rendah hati, yang memberkati setiap jemaat pelayan Tuhan. Kami mengajak semua Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita beribadah kepada Tuhan dan bangkitkan kelompok sel. Itu sangat memberkati. Bergereja di GBI Keluarga Allah, maka semua berkat Tuhan sudah tersedia. Luar biasa. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Amin.